yang diselenggarakan oleh Serikat Usaha Muhammadiyah. Apa kabar semuanya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Perkenalkan, saya Bagas yang akan memandu jalannya webinar Sumu Katalis pada malam hari ini yang akan dibersamai oleh teman-teman dari Sanggabis. Ada Mbak Dwi Andi Rahmatika, ada Mas Priyo Pamungkas, dan Mas Yoga Samsuki Harja. Baik, sebelum kita memasuki sesi utama pada malam hari ini, kita akan mendengarkan sekilas sambutan dari Sekjen Serikat Usaha Muhammadiyah, Mas Gufron Mustaqim. Kepada Mas Gufron Mustaqim, kami persilahkan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Teman-teman semua, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu secara online ya pada kegiatan atau program Sumu Katalis. Sumu Katalis adalah program di mana kita mencoba memperkenalkan bisnis anggota Sumo kepada para anggota yang lain sehingga semoga bisa terwujud sinergi kerjasama untuk memajukan satu sama lain. Nah, pada malam hari ini teman-teman semua kita akan ada sesi bersama Sanggabis, bersama Mbak Dwi, Mas Priyo, Mas Yoga ya, yang pada malam hari ini akan bercerita tentang bagaimana bisnisnya bisa membantu bisnis teman-teman semua. Nah, sebagai konteks, Sanggabis ini juga saat ini dan sudah mungkin 3 bulan 4 bulan terakhir membantu Serikat Usaha Muhammadiyah Pusat ya di pengelolaan sosial media dan alhamdulillah sudah ya dalam waktu 3 bulan terakhir meningkat 3 kali lipat lah sosial media followers kita dan sebelumnya yang sebelumnya nggak keurus jadi terurus dibantu oleh teman-teman Sanggabis. Nah, Sanggabis tentu lebih dari sekedar itu. Sanggabis adalah perusahaan impact outsourcing company atau bisa membantu beberapa aspek bisnis teman-teman yang mungkin bukan core activity ya, tapi supporting activity di mana supporting activity ini sebenarnya biar nggak ngeribetin bisa aja dipercayakan sama company lain. Nah, dalam hal ini Sanggabis bisa menyediakan service tersebut. Hal ini untuk mempermudah teman-teman semua agar fokus di core activity of the business, di mana itulah yang menjadikan ya ruh bisnisnya di sana, core defensible-nya atau apa namanya eh, pilar utama perusahaannya itu ada di sana. Teman-teman bisa fokus di yang core tersebut, yang inti tersebut, sedangkan yang support itu bisa dibantu sama yang lain. Nah, termasuk dalam hal ini Sanggabis itu bisa menyediakan hal tersebut. Nah, nanti teman-teman Sanggabis akan bercerita. Mbak Dwi Andi Rohmatika ini latar belakangnya luar biasa, berpengalaman di berbagai company termasuk tech startup yang cukup gede, lalu kemudian juga punya background di MBA, Master of Business Administration dari Cambridge University ya di UK, salah satu kampus bisnis terbaik di dunia, Judge Business School, ya, sekolah bisnisnya yang di Cambridge University. Dan juga ada teman-teman dari Sanggapis lain, Mas Rio, Mas Yoga yang juga memiliki latar belakang yang luar biasa. Nah, ini akan bercerita nih bagaimana bisa membantu bisnis teman-teman semua eh, eh, dan termasuk menyiapkan momentum Lebaran gitu yang Ramadan season ini biasanya sangat sangat tinggi. Nah, teman-teman semua, rekan-rekan para pengusaha Serikat Usaha Muhammadiyah di berbagai macam daerah, eh, Sumus Katalis ini merupakan salah satu program di antara program-program yang lain yang juga sedang berjalan ya. Yang pertama adalah Sumu Pro, di mana kita memiliki aplikasi di Play Store yang bisa diinstal oleh teman-teman semua. Yang belum diinstal, silahkan diinstal aplikasinya. Di situ bisa berinteraksi, memperkenalkan bisnisnya,
Em, Mungkin kalau teman-teman mau jadi mentoring bisa bilang kalau bersedia jadi mentor gitu kan. Di sana juga bisa nyari member yang lain, kontak teman-teman pengusaha yang lain karena di sana ada profil bisnisnya. Nah, itu silahkan dimanfaatkan yang ada di Sumupro. Dan Sumuro terus dikembangkan. Saat ini memang baru di Play Store. Nanti insya Allah akan ada di App Store dan akan ada berbagai macam pengembangan-pengembangan yang lain. Ya, mohon bersabar ini, Mas Aber 20 ya. Nanti insya Allah akan ada juga di App Store. Bertahap ini. Selain itu, selain Sumo Pro, kita juga ada program ya Sumo Venture Building yang sudah jalan, ya ini adalah Zendo, di mana alhamdulillah Zendo saat ini sudah mengaspal di sekitar 25 kota kabupaten yang sudah ikut training untuk pembukaan area itu totalnya ada 70 kota kabupaten, tetapi yang sudah mengantri untuk training yang kemudian nanti harapannya bisa mengaspal totalnya ada 140 kota kabupaten. Nah, ini insya Allah dalam beberapa bulan ke depan akan kita lakukan training dan pendampingan kepada para pemegang lisensi atau operator Zendo di masing-masing kota kabupaten. Kalau misalnya 140 kota kabupaten itu bisa mengaspal semua, itu insya Allah Zendo akan menjadi jaringan ojek online lokal yang jangkauannya, area jangkauannya terluas di Indonesia. Karena 140 kota kabupaten. Alhamdulillah itu sudah berjalan. Nah, selain itu, semua venture building lain yang sedang berjalan adalah Jagalaba, marketplace milik Serikat Usaha Muhammadiyah yang kita bikin. Nah, Serikat Usaha Muhammadiyah itu teman-teman bisa aja langsung ke jagalaba.com. Nah, tanpa harus install aplikasi, langsung aja ke jagalaba.com bisa melakukan check out atau pembelian tanpa harus registrasi di dalamnya. Nah, itu jagalaba.com alhamdulillah sudah berjalan. eh Omsetnya sudah miliaran per bulan alhamdulillah. Walaupun ini belum kita launching ya. Insya Allah nanti dalam beberapa pekan ke depan atau bulan ke depan, nah nanti tunggu saja. Sudah berjalan, sudah ada 13 operator regional yang berjalan. Alhamdulillah sudah dapat omset miliaran rupiah per bulan dan para operator juga sudah ada yang dapat 32 juta per bulan, ada yang dapat 10 juta per bulan. Alhamdulillah bisa berjalan dan ya Jagalaba ini tidak tersentralisir ya karena digerakkan oleh jaringan pengusaha Serikat Usaha Muhammadiyah. Nah, kalau teman-teman mau jadi operator Jagalaba itu silahkan nanti kontak aja CS-nya Sumu untuk daftar karena dari 80 area yang ada di Indonesia itu baru terplot 20 area. 13 sudah tertraining, yang 7 akan ditraining mulai pekan depan, tapi yang sisanya itu masih kosong. Nah, itu jadi peluang bisa jadi peluang bisnis buat teman-teman menjadi operator Jagalaba di regional masing-masing. Nah, itu semua venture building. Di luar itu kita ada program yakni Venture Capital Academy di mana kita sharing session. Kita akan ada 8 bulan mentoring intensif ya belajar tentang permodalan untuk bisnis kita dengan mengakses dana dari perusahaan investasi yakni modal Ventura. Insya Allah kita akan mulai juga di akhir bulan Februari ini dan sudah ada hampir 50 peserta yang terdaftar. Nah, ini insya Allah hanya akan ada diselenggarakan tahun 2025. Kalau teman-teman mau ikut ya silahkan bergabung, mumpung masih ada kesempatan. Nah, di luar itu ada berbagai macam program yang lain, tapi nanti bisa disimak sendiri di di jalur komunikasi sosial media maupun di aplikasi kita. Nah, malam hari ini teman-teman silahkan memanfaatkan waktu, kesempatan untuk berinteraksi dengan Sanggabis. Bagaimana bisa Sanggabis membantu teman-teman semua agar bisa lebih fokus untuk mengerjakan core activity di bisnis masing-masing dan mengoutsourcekan support functionnya sehingga kemudian teman-teman lebih lean gitu, lebih lebih gesit ketika bergerak dan bisa berkembang. Silakan nanti tanya jawab semaksimal mungkin agar teman-teman bisa eksplor lebih dalam tentang Sanggabis, bagaimana bisa membantu bisnis teman-teman semua. Akhirul kalam dari saya cukup. Nasrul minallahi wa fathun qarib.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gufron untuk sambutannya. Baik, sebagaimana tadi disampaikan oleh Mas Gufron ya, bahwa teman-teman Sanggabis ini punya latar belakang yang keren banget, yang panjang dan keren, yang pasti materinya daging-daging banget ini yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman yang hadir di ruang webinar ini. Oke, langsung aja kita bergeser ke sesi yang kita nantikan. eh Mau cek dulu nih. Selamat malam Mbak Dwi, Mas Priyo, dan Mas Yoga. Ya. Selamat malam, Mas Bagas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo, warahmatullahi Alhamdulillah. Iya. Udah pada join semua. Oke, untuk waktu dan kesempatannya, langsung saja kita serahkan ke teman-teman dari Sanggabis. Oke, siap. Monggo. Ya, terima kasih banyak, Mas Bagas. Tapi sebelumnya mungkin saya apa namanya minta maaf karena Mas Yoga izin berhalangan hadir untuk malam hari ini. Cuma sudah ada beberapa materi yang dititipkan ke kami berdua nih, gitu. Jadi nanti kita langsung bisa aja masuk gitu ya ke kira-kira materi apa ya gitu yang ini disampaikan dari Mas Yoga sebagai tim marketing sales kami. Nah, saya izin share screen ya, Mas Bagas dan Mas Gufron sekalian. Oke. Mungkin saya izin share screen ini. Semoga kelihatan ya Mas ya. Oke. Ini kebetulan kami ada sedikit video gitu ya Mas ya. Mungkin boleh kami play ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbangga dengan adanya Tangga Bis sebagai consulting bisnis dari anak-anak muda Muhammadiyah. Maka kepada para pengusaha, manfaatkanlah Tangga Bis untuk kemajuan bisnis Anda sendiri. Tangga Bis berjaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi tak kenal kan maka tak sayang ya Mas Bagas dan teman-teman sekalian gitu. Jadi kami Kenal berdua maka ya. kenalan. Iya, saya sendiri Dwi Andi Rahmatika, biasa dipanggil DA, jadi nanti panggilnya DA aja atau Mbak DA gitu ya. Teman-teman sekalian, teman-teman pengusaha Sumu yang dirahmati oleh Allah pada malam hari ini. Dan juga di sini saya adalah CEO dan founder dari Sanggabis. Di sini juga ada Mas Priyo sebagai co-founder Sanggabis dan juga CFO dari Sanggabis juga, Chief Financial Officer, yang nanti akan banyak membicarakan mengenai finance accounting nih gitu. Karena kan banyak kalau misalkan apa namanya bisnis-bisnis sekarang kan katanya kurang modal atau ini kok apa namanya penjualannya seret, ini kok HPP-nya naik gitu-gitu ya. Nanti nanti mungkin akan dibahas oleh Mas Priyo. Nah, eh, sebelum itu mungkin kita ingin memperkenalkan sedikit ya Mas Priyo ya. Sanggabis itu sebenarnya apa sih? Silahkan Mas Priyo. Oke, terima kasih Mbak Dea. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Eh, Alhamdulillah, matur nuwun banget kita dikasih kesempatan pada malam hari ini. Biarpun malam tapi mantap nih 36 orang bergabung dengan kita semua. Dan tadi Mas Gufron juga sudah menyampaikan matur nuwun Mas Gufron cerita sedikit tentang Sanggabis ya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit ya kenapa kami dulu berdua akhirnya berpikir untuk membuat Sanggabis. Jadi dulu itu saya kerja di salah satu perusahaan besar di Indonesia ya, perusahaan minyak terbesar di Indonesia. Dan pada saat itu ya kita semua mengalami COVID ya waktu itu ya. Kita semua mengalami COVID. Lalu kebetulan kantor saya itu akhirnya seperti teman-teman juga merasakan ya, merumahkan karyawannya. Jadi suruh kerja di rumah dan segala macam. Dan di sana saya berpikir eh, ternyata pekerjaan-pekerjaan yang tadinya kayaknya nggak mungkin deh dilakukan di rumah gitu ya, dilakukan di rumah. Bahkan ada salah satu apa ya eh, pekerjaan sakral gitu ya di tempat kantor saya dulu. Itu harus kita itu berada di sebuah hotel selama 2 bulan. Nah, tapi ketika COVID itu akhirnya semua itu hilang. Jadi kita semua bisa mengerjakan di rumah. Akhirnya saya berpikir, kenapa nggak kita kerja dengan efisien ya? Kira-kira seperti itu. Jadi
asal kata Sanggabis ini adalah efisiensi gitu. Jadi dari situ kita berpikir, wah sebenarnya bisnis itu bisa dibuat kok dengan lebih efisien. Caranya seperti apa? Ya ini yang akhirnya kita coba olah segala macam. Karena efisien ini musuh besar pengusaha ya, gitu. Jadi kalau teman-teman semua itu fokusnya misalnya mau meraih laba gitu ya, kita fokus meraih laba, tapi engine-nya itu tidak efisien, saya rasa percuma juga ya gitu. Wah, kita udah salesnya 1 triliun gitu misalnya, tapi biayanya itu 999 miliar. Nah, itu kan sama aja nggak dapat apa-apa gitu. Lebih baik kita omset kita 10.000 atau 1 juta, tapi expense kita bisa efisien. Jadi misalnya hanya 200.000 sehingga kita dapat keuntungan lebih besar. Nah, ini musuh besar pengusaha itu efisien. Jadi bukan sales sebenarnya, bahkan apa namanya? Dunia bisnis itu berevolusi ya, bicara efisiensi. Jadi dulu itu kita kenal namanya revolusi industri. Itu kan bagian dari efisiensi. Dulu tuh kerja apa namanya? Semuanya serba manual. Semuanya serba manual, bikin apa namanya, bikin baju itu masih harus ditenun segala macam. Akhirnya ada ide efisiensi menggunakan mesin uap seperti itu. Lalu kemudian semuanya jadi serba mekanik. Kemudian bergeser lagi, jadi ada revolusi industri kedua, yaitu bagaimana mekanisasi tadi menjadi lebih apa dengan bantuan komputer ya, menjadi lebih efisien lagi. Itu dari sisi hal besarnya ya, mesin segala macam. Tapi ada juga teman-teman semua bahwa efisiensi itu bicara juga dengan bicara manajemen. Jadi kalau dulu itu orang produksi mobil misalnya ya, itu ribet, semuanya berasa harus diproduksi sendiri. Pintunya dibikin sendiri, kacanya dibikin sendiri, mesinnya bikin sendiri, joknya dibikin sendiri, harus semuanya dibikin sendiri. Akhirnya pakar-pakar manajemen dulu berpikir, wah ini kalau kita bikin semua sendiri nih repot nih, modalnya gede segala macam, butuh tempat yang sangat luas dan lain sebagainya. Karena manage manage orang, manage tempat, manage apa perpindahan barang itu kan ribet ya. Mungkin teman-teman udah ngerasain lah gitu. Yang jualan baju misalnya, proses produksi sampai dengan jual kan, waduh ribet banget gitu. Nah, itu kemudian akhirnya mulailah mereka outsource. Udahlah kita merakit saja barang-barangnya digunakan oleh apa dibuat oleh rekanan-rekanan kita, standarnya kita yang tentuin dan lain segala macam. Lalu berkembang lagi, wah kalau kayak gini juga apa namanya, kita nggak efisien. Kenapa? Karena nanti barang-barang numpuk di gudang, kita harus beli lagi gudang, sewa gudang dan segala macam. Akhirnya muncullah namanya Toyota Way ya, just in time. Jadi barang itu semuanya datang di waktu yang sama, jadi nggak perlu waktu nunggu, nggak perlu gudang, langsung dirakit segala macam. Itu aja udah kita anggap udah super efisien ya. Ternyata manajemen terus berkembang. Ini saya lagi nih, efisien itu eh, apa namanya, kawan baiknya businessman gitu. Akhirnya berkembang lagi gitu. Yang tadinya udah efisien, nggak pakai gudang, nggak perlu modal gede buat bikin pabrik, nggak perlu space yang luas. Akhirnya berkembang lagi efisiensi itu, bahkan waste atau defect ya, atau barang-barang reject itu jadi matters gitu. Nah, teman-teman coba bayangin, misalnya kita punya teman-teman di sini ada yang jualan madu misalnya. Jualan madu misalnya 1 botol 1 liter. 1 botol 1 liter, lalu ada defect, ada ada masalah gitu ya di bukan masalah ya, tapi ada deviasi. Waktu ngisiin madu ke dalam botol itu ternyata bukan 1 liter persis, tapi misalnya 1,1 liter, atau itu kebanyakan lah, 1,001 liter misalnya. Kelihatannya kan kecil ya teman-teman ya, tapi ternyata ketika itu mass production, angka 0,01 itu dikali misalnya 1 juta liter, nilainya ternyata bisa 10.000 liter, which is itu banyak juga gitu. Nah, disitulah ilmu manajemen berkembang sehingga ada efisiensi lagi namanya apa namanya Six Sigma dan lain sebagainya untuk menjamin jangan sampai nih waste kita ini apa barang tadi tuh kelebihannya tadi tuh kebanyakan deh. Nah, segala macam. Disitulah apa namanya Sang Gabis di sini mencoba hadir untuk memperkenalkan efisiensi baru. Jadi kita memperkenalkan gaya baru berbisnis gitu. Cita-cita kita adalah teman-teman tuh bisnis fokus aja deh di
di apa namanya di core bisnisnya yang jualan baju misalnya udah fokus aja di produksi baju yang bagus gitu yang sesuai dengan market gitu ya atau teman-teman yang tadi jualan madu fokus aja di kemasan yang bagus atau fokus aja di penjualan yang luas tuh karena kan madu itu udah termasuk komoditi ya jadi gimana cara distribusinya harus masif gitu urusan finance urusan HR segala macam Sanggabis sangat bisa membantu dan saya baru nemu ini apa data unik nih Mbak Dea. Jadi dari McKinsey ini. Jadi dalam websitenya teman-teman bisa cari ya bahwa supporting dokumen itu, supporting departemen kayak finance, HR, lalu apalagi sales dan lain sebagainya itu bisa makan biaya 31% dari seluruh total biaya. Bayangin kalau apa namanya bikin produksinya aja udah 50% misalnya. Masih ngurusin finance sendiri segala macam itu biaya 31%. Nah, ini batinnya piro ini kalau kayak gitu. Kira-kira gitu Mbak Dea kenalannya. Nanti silakan untuk kita ngobrol lebih lanjut. Terima kasih banyak Mas Priyo. Jadi itulah tadi ya teman-teman sedikit perkenalan mengenai Sanggabis. Nah, kita sekarang mulai masuk nih. Sebenarnya terus yang dikerjakan Sanggabis tuh apa ya gitu? Kayak apa sih gunanya kita harus apa ya? Kalau istilahnya kalau di kita itu teman-teman business owner gitu ya atau pemilik usaha dan juga teman-teman manajerial itu sebenarnya itu butuh apa namanya advisor gitu ya atau penasihat atau eh, tim gitu ya untuk sharing session gitu. Istilahnya kalau teman-teman misalnya Mumet bareng Mbak Dea. mumet bareng. Kalau misalnya Temen mumet teman-teman tuh, bareng. iya misalnya kebetulan saya apa namanya Mbah Buyut saya juragan ini Mas Priyo, juragan tembakau di Klaten di apa namanya Delanggu gitu ya. Nah, apa namanya misalkan Delanggu Jatinom, Jatinom agak kesininya Delanggu dikit ya. Jadi kalau misalnya kita tuh jadi apa namanya saudagar tembakau gitu ya, apalagi sekarang katanya ini Mas Priyo, tembakau apa namanya curah itu sekarang sedang naik daun karena cukai rokok itu semakin tinggi sehingga harga jual rokok itu sebenarnya jauh lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya ya. Teman-teman semua mungkin ada di sini yang apa namanya bapak-bapak gitu atau mas-mas yang merokok sehingga mulai beralih ke apa namanya tembakau yang curahan misalnya seperti itu. Nah, apa namanya? Itu kan kalau misalnya mikir, wah ini gimana cara distribusinya dan yang lain gitu bisa jadi pusing gitu ya. Apalagi kalau di berbagai kota gitu ya di Indonesia. Nah, ini mungkin saya mau share sedikit. Oke, sudah muncul ya. Share screen-nya gitu ya. Sanggabis untuk teman-teman pengusaha dari Serikat Usaha Muhammadiyah, ini sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari gitu ya. Nah, janji kami adalah kami ingin memberitahu teman-teman gitu ya, sedikit tentang persiapan Ramadan itu seperti apa gitu. Nah, banyak mungkin teman-teman yang di sini itu belum tahu bahwa ternyata kalau kita mau menghadapi Ramadan gitu ya, Ramadan kan pasti apa namanya sebagai umat Muslim ya, kita pasti kan persiapan untuk puasa dan yang lain gitu ya, membersihkan diri dan yang lainnya. Tetapi selain itu untuk usaha ternyata banyak juga yang harus dipersiapkan. Karena 1 bulan penjualan di Ramadan itu kata teman saya yang bekerja di salah satu international apa namanya food and beverage company, jadi semacam minuman botolan gitu ya, yang biasa dijual-jual di Indomaret, di yang lain gitu. Dia bilang 1 bulan penjualan Ramadan itu sama dengan 11 bulan penjualan bulan-bulan lainnya gitu. Jadi penjualan 1 tahun itu sebenarnya ada 2 kali, satu Ramadan, dua Ramadan kedua yaitu 11 bulan lainnya gitu. Kata dia gitu sebenarnya gitu. Maka teman-teman bisa kebayang ya seberapa besarnya sebenarnya potensi pasar gitu ya. Ketika kita bilang apa namanya berjualan gitu ya atau apa namanya ingin memanfaatkan momen Ramadan ini. Nah, ini saya coba ya. Oke, sip. Nah, sebenarnya di Ramadan ini ada 2 playbook, teman-teman, yang akan kita bahas. Jadi, playbook yang pertama itu adalah dari Google. Dah, ini saya disclaimer dulu ya, saya mohon maaf karena ini nanti slide-nya dalam bahasa Inggris, tapi saya akan menjelaskan dengan bahasa Indonesia ya. Jadi, teman-teman nggak usah bingung, mau bahasa Jawa juga boleh, saya bisa bahasa Jawa loh. Jadi, mau ini trilingual ini ya kita ya.
Mau bahasa Jawa, bahasa Sunda bisa nggak Mas Priyo? Bahasa Jawa bisa, bahasa Indonesia bisa, bahasa Inggris bisa gitu ya. Slide-nya sih bahasa Inggris, tapi jangan khawatir gitu ya. Kalau nanti teman-teman berminat slide-nya dalam bahasa Indonesia atau yang lain, nanti mungkin bisa kita ini ya, apa translate dulu gitu. Nah, jadi ada dua playbook gitu ya, terutama yang dikeluarkan oleh apa namanya platform terbesar di kalau kita berjualan online. Yang pertama adalah Google dan yang kedua adalah TikTok gitu. Meta saya belum dapat gitu ya. Meta itu yang Facebook dan Instagram itu kebetulan belum dapat apa namanya gatekeepnya Komentar gitu ya. Tapi Ini kurang lebih komentar apa? ya. kayak orang tua teman. Nah, tapi kurang lebih mungkin kita akan membahas mengenai playbook dari Google dan TikTok dulu ya, gitu. Nah, yang pertama, untuk Google Ramadan Playbook. Jadi sebenarnya Google dan TikTok ini sudah membuat playbook seperti ini. Nanti teman-teman sebenarnya bisa search juga gitu ya, bisa mencari juga gitu ya di internet. Tapi daripada teman-teman mencari, terus ini tuh kalau nggak salah sekitar 30-an halaman gitu ya, baca gitu, saya ringkaskan gitu ya. Jadi kita ini membahas ringkasannya gitu ya. Apa sih sebenarnya yang ada di laporan itu gitu. Gimana sih kata Google dan kata TikTok gitu ya, biar kita bisa meraih tadi omset yang besar sekali selama Ramadan. Nah, yang pertama adalah ada shifting untuk behavior atau perilaku konsumen pada mereka mengambil studi kasusnya di Ramadan 2023 gitu. Mungkin yang Ramadan 2024 belum ada ya studi kasusnya, maksudnya belum muncul yang paling baru. Mereka yang paling baru masih 2023, tapi kita bisa memakai ini sebagai patokan. Mereka bilangnya sebagai tiga hal, recharge, reconnect, celebrate gitu. Jadi konsumen itu ya 2023 itu kan kurang lebih apa namanya masa-masa dalam tanda kutip COVID itu dianggap sudah tidak ada gitu ya istilahnya. Kalau 2022, 2021 itu kan masih masih pada pakai masker gitu mungkin ya. Nah, 2023 ini kan istilahnya sudah full dianggap COVID itu istilahnya sudah berakhir gitu ya. Pandeminya itu sudah berakhir. Sehingga sebenarnya recharge itu orang-orang itu merasa mereka itu butuh personal development dan entertainment. Jadi entertainment terus training gitu ya, personal development dan yang lain tuh mulai naik gitu. Sehingga orang-orang tuh mulai melihat konten yang agamis, video fitness gitu. Kalau Ramadan kan mungkin punya banyak waktu ya gitu, video fitness. Bahkan kalau teman-teman misalnya yang bekerja kantoran atau memiliki kantor itu kadang-kadang datangnya di lebih siang, pulangnya lebih awal gitu ya. Biasanya kan untuk nginiin apa namanya sahur dan berbuka atau datangnya lebih pagi sedikit, pulangnya lebih cepat gitu karena apa namanya eh, ngejagain gitu ya untuk nanti berbuka puasa gitu. Atau misalnya self improvement material untuk self improvement. Nah, reconnect itu untuk tadi karena kan sudah nggak ada COVID-nya, jadi mulai ada family gathering, aktivitas komunal. Nah, ini termasuk teman-teman yang memiliki bisnis di F&B, restoran. Jadi resto-resto apa namanya joglo-joglo dan yang lain gitu ya. Terutama yang di kampung ya, maksudnya di kampung itu adalah di tempat yang dipakai untuk tujuan mudik. Jadi misalnya Yogyakarta, Solo, mungkin ya di sekitar sini Kebumen, mungkin ya, yang di sekitar sini. Kebetulan saya di Jogja nih ya teman-teman bersama mungkin beberapa teman-teman sumu yang ada di sini juga gitu ya. Eh, daerah Jawa Tengah lainnya, tapi mungkin juga daerah Jawa Barat gitu ya, mungkin ya. Ada yang di Sukabumi dan yang lain gitu ya. Jadi tempat tujuan mudik itu sebenarnya mereka itu mulai kalau mereka pulang berarti kan mereka pengen kumpul-kumpul gitu ya. Kumpul-kumpul ngapain? Makan-makan. Makanya mereka pengen engage dengan konten related food gitu. Jadi food apa namanya review gitu ya, review makanan atau mungkin review tempat gitu ya dan yang lainnya karena mereka butuh referensi begitu. Nah, social gathering tadi dan tradisi seperti halal bihalal. Bahkan ada beberapa yang setahu saya itu kalau misalnya pas momen Ramadan Lebaran gitu ya, Lebarannya itu dipakai untuk arisan. Iya ya, teman-teman ya, arisan keluarga gitu. Jadi pulang halal bihalal sekalian arisan gitu. Nggak tahu tuh arisannya dapat dapat emas berapa kilo itu ya mungkin ya. Karena kan arisannya setahun sekali ya gitu. Dan yang ketiga adalah celebrate gitu. Jadi selebrasi. Berarti mereka lebih banyak shopping dengan ini. Ada 93% itu pembelian mereka itu sudah di planning sebelumnya gitu. Dan 7 dari 10 diantaranya gitu ya. Jadi dari begitu banyak apa pembelian tadi ya yang naik,
itu tujunya itu adalah mereka mencarinya itu secara digital gitu. Touch point-nya digital. Touch point ini macam-macam ya teman-teman. Bukan berarti touch point itu harus apa namanya mereka membelinya itu di marketplace atau e-commerce misalnya Shopee atau TikTok itu bukan berarti begitu, tapi bisa jadi misalnya oh saya pengen ke apa namanya tukang cukur gitu ya. Tukang cukur deket sini mana ya? Kan saya misalnya dari Jakarta gitu ya. Mudik nih, mudik gitu. Misalnya mudik ke daerah apa namanya Sleman sini gitu. Kan saya nggak ngerti kan ya tukang cukur di sini di mana. Nah biasanya apa yang kita lakukan? Googling. Biasanya googlingnya nggak googling ini ya, tapi pakai Google Maps kan. Tukang cukur gitu. Terus oh di sini gitu. Nah itu adalah touch point digital. Jadi kita menemukan tukang cukur itu dari peta Google gitu. Itu adalah namanya touch point digital gitu. Nah itu 7 dari 10 bahkan itu mulai masuk ke situ. Jadi istilahnya dari sini kita ingin apa namanya mengencourage gitu ya atau mendorong teman-teman untuk lebih memperkuat presence presence itu kayak apa namanya eh, bisnis teman-teman gitu ya. Itu tuh di digital gitu. Jadi mulai diperbaiki lagi untuk Google bisnisnya gitu ya. Google bisnis itu tadi yang di Google Maps mulai diperbaiki lagi misalnya kalau punya website atau Instagram dan yang lainnya tuh mulai di apa perhatikan lagi gitu ya biar lebih baik. Nah, selain itu, apa saja yang ada di playbook ini? Yang kedua adalah ada consumer insight gitu. Consumer insight-nya ternyata ada digital dominance, di mana 80% YouTube viewer di Indonesia gitu ya, itu bilang pas mereka kan kalau misalnya Ramadan itu kan suka banyak waktu kosong tadi ya. Waktu kosongnya kadang buat ngaji, kadang buat lihat YouTube gitu ya. Atau ngajinya di YouTube juga ada sih sebenarnya gitu ya, ngajinya di YouTube gitu. Nah, mereka bilang bahwa apa namanya ada iklan-iklan yang ada di YouTube itu ternyata mempengaruhi kalau mereka pengen membeli sesuatu gitu. Lalu ada juga misalnya apa namanya ini ada pencarian yang last minute, impulsif last minute. Misalnya besok udah sholat gitu ya, waduh sarungnya ketinggalan, nggak bawa dari Jakarta, mesti beli sarung gitu. Nah berarti mereka nyari toko yang jual sarung gitu. Nah itu impulsif tuh. Jadi memang butuh gitu ya, butuh pada saat itu dan butuh cepet gitu. Jadi nanti toko-toko yang di sekitar situ harus siap gitu, nyiapin sarung, nyiapin peci gitu ya karena banyak yang lupa-lupa kayak gitu. Makanya mereka bilang eh, 1 minggu sebelum Ramadan itu banyak banget pencarian tentang toko-toko di sekitar tadi tempat mudik, food outlet gitu ya, outlet-outlet makanan, atau misalnya yang lain-lain gitu, yang mereka butuhkan gitu ya, ketika mereka di sana. Termasuk juga perilaku belanjanya gitu, di mana tadi sales Ramadan ternyata juga dikonfirmasi oleh Google ini bahkan melebihi double day. Jadi bahkan melebihi tanggal-tanggal cantik itu yang 11, 22, 33 itu ya. 11, 11, 12, 12 gitu. Itu bahkan melebihi tanggal itu. Jadi sales pas Ramadan itu bahkan melebihi tanggal itu. Jadi teman-teman bisa membayangkan ya seberapa bagusnya atau seberapa potensinya gitu ya ketika Ramadan gitu. Di mana di sini dikonfirmasi bahkan 1,4 lebih banyak itu. Jadi 40% lebih besar daripada biasanya. Nah, yang ketiga, bagaimana caranya lalu untuk memenangkan Ramadan ini gitu, secara strategi kreatif dan medianya gitu. Nah, Google ini sudah ngasih tahu nih, enak ya. Jadi ini ya, jadi apa namanya? Jadi kita di sini ya, alhamdulillah gitu ya, dapat bocoran gitu ya dari tim Google-nya gitu. Ternyata ada 5 C framework yang bisa dipakai gitu. Yang pertama ada compassion, yang kedua connection, ketiga collaboration, keempat contemporary, dan kelima connected canvas. Gitu. Jadi compassion itu gimana? Compassion itu istilahnya apa namanya? eh kan kalau misalnya nilai-nilai Ramadan itu kan kebersamaan, lalu kebaikan gitu ya. Itu namanya compassion. Nah, jadi kita mencoba untuk membuat konten kita itu menuju ke sana gitu. Makanya kalau sirup-sirup itu ya, iklan sirup-sirup gitu di TV itu nggak pernah langsung sekarang-sekarang ini ya nggak pernah orang langsung minum sirup gitu tapi misalnya ada anak yang membantu ibunya gimana ada ibu-ibu yang membantu nenek tetangganya gitu-gitu kan itu namanya compassion jadi kontennya tuh dibuat begitu dulu baru terakhirnya sirup apa gitu ya keinget ya keinget namanya ya langsung teman-teman ya sirup itu sebenarnya gitu kan langsung keinget nih kayaknya teman-teman gitu nah terus connection connection itu adalah
apa namanya ceritanya gitu. Jadi ceritanya itu harus relate dengan target market kita. Jadi target market kita itu adalah calon pembeli kita gitu. Tadi misalnya membantu nenek-nenek tetangga gitu kan, kurang lebih kita juga punya nenek-nenek tetangga gitu ya di rumah ataupun di kompleks gitu. Jadi relate dari situ, kolaborasi yaitu berpartner dengan kreator. Jadi misalnya banyak akhirnya misalnya konten-konten kreator yang istilahnya lebih ke menjunjung tadi ya nilai-nilai yang ada di Ramadan, kita biasanya bisa berkolaborasi. Contemporary kita bisa memakai multiple format gitu ya. Jadi bisa memakai video yang pendek, yang panjang gitu ya, atau misalnya iklan yang eh, eh, istilahnya tuh pakai AI dan yang lainnya ya gitu untuk bisa apa namanya istilahnya tuh mengengage. Jadi mengengage itu menarik ya, menarik pelanggan-pelanggan kita gitu, calon pembeli kita. Sama yang terakhir adalah connected canvas. Jadi connected canvas itu istilahnya dari berbagai platform itu dan berbagai cara itu kita coba untuk membuat rencana gitu ya. Dan membuat rencana, selain membuat rencana kita monitor juga dong gitu. Biasanya kan kalau teman-teman yang jualan gitu ya, itu kan di IG ini views-nya udah berapa nih gitu ya. Kalau nggak views ini comments-nya udah berapa, engagement ya. Engagement-nya itu udah berapa views, comments gitu. Dari situ yang klik link ke toko kita udah berapa gitu kan kelihatan tuh biasanya ya, atau di TikTok gitu, TikTok Live dan yang lain itu kan juga kelihatan juga dari apa namanya analytical-nya ya. Dari situ jam berapa aja dan yang lain gitu ya. Kalau kita live misalnya habis sahur sama sebelum buka lebih bagusan mana gitu yang biasanya kan gitu-gitu juga tuh. Nah, itu juga yang di kanvas ini. Terakhir eh apa namanya? Kita biasanya bisa memakai tadi ya. Kan kalau Ramadan itu ada bisa dibagi menjadi tiga menurut Google ini juga gitu ya, menurut tim Google. Jadi pre-Ramadan, terus mid Ramadan, jadi Ramadan pas awal, terus final push. Final push itu yang tadi 1 minggu sebelum sebelum Lebaran. Tadi masih ingat ya, 1 minggu sebelum Lebaran tuh orang-orang langsung pada beli semuanya karena biasanya juga 1 minggu sebelum Lebaran itu THR baru turun sih ya. Jadi THR turun langsung, zut gitu ya, langsung beli semuanya gitu. Nah, jadi apa namanya? Menurut mereka bisa ada 3 hal yang dicoba gitu. Yang pertama fokus on video reach gitu ya. Jadi untuk pre-Ramadan gitu ya atau awal-awal seperti sekarang-sekarang ini nih gitu ya teman-teman semuanya, kita fokus ke apa namanya? Campaign memakai video gitu ya, video reach campaign atau misalnya ads dari Google atau konten-konten dan yang lainnya gitu ya. Itu untuk pre-Ramadan. Lalu untuk mid Ramadan mereka ini disclaimer dulu ya karena ini dari Google pasti apa namanya istilahnya tips and tricksnya ini pakai Google semua sih gitu. Tapi istilahnya ini nanti nanti ya di setelah ini nanti ada studi kasus, saya bisa membahas studi kasus lain untuk maksudnya teman-teman itu bisa melihat opsi-opsi lain gitu. Jadi kalau budgetnya teman-teman terbatas itu gimana ya? Mau ke Google, ke TikTok, ke Shopee, kemana gitu. Nah itu nanti bisa kita bahas setelah ini. Nah, tadi terus mid Ramadan tadi ya. Jadi ini tentu saja Google-nya mau iklan gitu ya. Jadi makanya mereka ngasih tips and tricksnya semuanya dari Google nih. Apa namanya interaktif iklan yang interaktif, YouTube Shorts gitu-gitu kan itu semuanya produknya Google gitu ya. Ini nanti beda lagi kalau yang TikTok kita bahas TikTok pasti TikTok semuanya tips and tricksnya ke TikTok gitu ya. Jadi pastilah gitu namanya juga mereka yang punya ini ya. Nah, terus yang terakhir gitu ya, yang tadi final push-nya mereka bilang bisa juga dicoba opsinya untuk mempertimbangkan search yang iklan atau iklan search gitu ya, ads gitu ya, biasanya Google Ads gitu ya, yang performance driven gitu, misalnya shopping ads atau social commerce yang lainnya gitu. Karena tadi kan ada apa namanya impulsif ya, impulsif buying di 1 minggu terakhir itu, apalagi setelah menerima THR, jadi serut gitu naik banget gitu. Tadi lupa-lupa bawa apa di kampung ya, langsung beli 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 gitu. Nah, kurang lebih itulah yang dibahas di Google Ramadan Playbook. Kita coba membandingkannya ke TikTok. Nah, TikTok ini juga ngeluarin ini teman-teman gitu ya. Nah, mungkin teman-teman bagi yang belum tahu atau tadi yang baru join, saya ingin ngulangin sedikit bahwa buku ini bukan buku yang wah ini dapat dari mana gitu ya. Teman-teman bisa cari sendiri di internet, ini ada di internet gitu. Tapi daripada teman-teman membaca tadi banyak banget, saya mau share sedikit apa namanya ringkasannya gitu ya ke teman-teman gitu. Nah, misalnya untuk insight-nya dari TikTok, yang pertama live streaming is a game changer. Tapi kalau ini diakui sih, karena beberapa apa namanya
studi gitu ya yang dilakukan oleh third party lainnya, misalnya Nielsen. Nielsen itu adalah marketing study yang independen gitu ya. Jadi dia nggak punya platform-platform seperti ini. Dia bilang juga TikTok ini adalah game changer sih gitu untuk penjualan dan pembelian secara online gitu ya. Mungkin teman-teman yang sudah masuk ke Tokopedia, Shopee, TikTok itu juga mulai eh, apa namanya mengamini ya bahwa memang TikTok ini tuh menjadi salah satu game changer. Di mana si TikTok ini bilang bahwa untuk beauty product gitu ya, jadi produk-produk kecantikan gitu ya, yang ibu-ibu dan mbak-mbak di sini, produk-produk kecantikan atau bapak-bapak atau mas-mas yang mungkin reseller ya, reseller atau punya toko retail gitu ya, yang memang menjual produk kecantikan, bilangnya dari TikTok ini adalah untuk beauty product yang apa namanya dicari gitu ya, dicari oleh konsumen itu biasanya terjadi via live streaming gitu. Di mana berarti marketing via live streaming itu sangat cukup cukup penting gitu ya, sangat-sangat penting gitu. 46% bahkan dari di antaranya gitu. Ini disclaimer juga bahwa ini kita apa namanya membicarakan produk-produk yang istilahnya B2C ya teman-teman, atau business to consumer gitu. Jadi yang membeli itu satuan orang per orang seperti kita semuanya ini gitu ya, tapi bukan bukan B2B gitu. Jadi ini bukan produk untuk bisnis. Nah, lalu yang kedua, live commerce strategi juga biasanya bisa apa namanya menunjang sales gitu. Jadi selain tadi live streaming, tadi misalnya untuk multiple industries yang lainnya itu ternyata live streaming itu cukup cukup menunjang juga gitu ya istilahnya. Mungkin kalau makanan juga ketika apa namanya makanan frozen gitu ya misalkan. Kalau atau misalnya nastar gitu ya, biasanya kan itu kue-kue nastar gitu ya. Jadi ketika live itu biasanya menunjang juga gitu. Nah, ternyata ini yang menurut saya menarik juga gitu ya. Temuan kedua adalah eh, setelah live streaming, ternyata kalau orang sudah lihat live streamingnya, itu mereka itu masih tetap ngecek tokonya teman-teman di TikTok itu setelah Ramadan dan Lebaran gitu. Jadi sekali mereka itu ngecek tokonya teman-teman, mereka itu bisa follow dan habis itu tuh ngecek lagi gitu ya tokonya teman-teman bahkan setelah Lebaran dan Ramadan. Nah ini menurut saya yang menarik nih, karena kalau begitu berarti engagementnya ketika Ramadan itu cukup tinggi untuk bisa kita manfaatkan gitu ya. Karena nanti istilahnya kelekatannya gitu ya, orang-orang tuh kelekatannya dengan produk kita dan toko kita itu bahkan bisa tetap terjadi bahkan setelah Ramadan dan Lebaran gitu. Misalnya kalau di sini contohnya adalah home care sama beauty product gitu. Home care itu apa namanya? Mungkin barang-barang rumah tangga gitu ya, piring, gelas gitu ya. Kalau misalnya mau ada menjamu tamu dan yang lain gitu kan, apa namanya butuh juga barang-barang seperti itu. Nah, insight selanjutnya gitu ya, yang nomor dua. eh Economic influence dari Ramadan itu cukup tinggi tadi ya, apa namanya penjualan di Ramadan itu cukup tinggi gitu. Nih bahkan kalau untuk makanan itu 1,9 kali lebih tinggi gitu, dan fashion gitu. Itu ternyata yang di TikTok itu 1,9 kali lebih tinggi membeli di TikTok gitu ya untuk makanan dan fashion dibandingkan dengan di luar TikTok gitu ya. Kalau menurut tim TikToknya ini gitu. Jadi untuk makanan dan fashion bisa banget dicoba gitu ya platform untuk di TikTok ini gitu. Terus apa namanya? Ada juga misalnya untuk insight selanjutnya gitu ya. Ada juga misalkan untuk storytelling itu kalau misalnya kita pakai emotional dan cultural itu biasanya lebih baik gitu. Kan kalau misalnya Lebaran Ramadan itu mungkin teman-teman ingat bahwa salah satu hal yang lain selain tadi kan values-nya kebersamaan dan yang lain itu eh, untuk lebih mengoptimasi values itu biasanya yang dilakukan adalah apa? Tadi ya, makan bareng. Yang kedua traveling bareng gitu. Jadi di situ misalnya ke Jogja, ke pantai gitu, ke Jogja kemana gitu, traveling bareng gitu. Nah jadi di situ kita sebenarnya bisa apa namanya menginfuse gitu ya atau memasukkan nilai-nilai emosional dan cultural storytelling ketika kita membuat konten-konten di TikTok ini gitu yang dimaksud oleh mereka. Jadi misalnya campaign-campaign yang istilahnya tuh storytellingnya tadi misalnya oh apa namanya jalan-jalan bareng keluarga besar ya kayak gitu-gitu. Nah, yang ketiga ada eh, atau yang terakhir ini sebenarnya finance dan budgeting konten itu underutilized. Jadi buat teman-teman gitu ya yang sekiranya apa namanya produknya itu tuh istilahnya apa namanya
mungkin harganya premium gitu ya. Nah, mungkin bisa nyenggol-nyenggol apa namanya konten tentang finance dan budgeting. Jadi istilahnya nabung dulu biar bisa beli produk aku gitu misalkan ya. Karena produknya kan cukup premium tadi ya secara harga gitu. Nah, oke, dari itu semua sebenarnya mungkin di pikiran teman-teman jadi punya pertanyaan begini ya. Terus gimana nih cara cara apa namanya teman-teman gitu ya bisa memanfaatkan momen Ramadan ini gitu. Istilahnya praktikalnya tuh gimana gitu ya. Nah, saya mau membahas sedikit, kita kebetulan kemarin ada studi kasus fashion boutique online gitu ya. Ini memang studi ini bukan untuk Ramadan, tapi maksudnya saya pengen ngasih tahu teman-teman bahwa caranya, kalau teman-teman pengen tahu bagaimana memanfaatkannya, bisa memakai cara-cara ini. Gitu. Jadi langkah pertamanya begini, langkah kedua begini, langkah ketiga begini, langkah keempat begini gitu ya. Kebayang ya teman-teman ya, semoga kebayang. Kalau teman-teman ada yang masih bingung, boleh eh ketik di chat mungkin ya Mas Bagas ya untuk pertanyaan gitu ya atau di kolom yang ada. Nah, kebetulan ini itu adalah salah satu online store. Tadi kan fashion termasuk salah satu yang dicari ya pada waktu Lebaran kan baju baru, alhamdulillah gitu. Makanya fashion ini adalah salah satu yang sangat-sangat naik sekali pada saat Ramadan gitu ya. Sehingga toko ini gitu ya, itu memang dia itu pengen sebelumnya dia belum punya brand gitu, jadi belum punya merek sendiri gitu ya. Dia produksi sendiri, tapi dia cuma jual-jual biasa gitu ya, reseller jual-jual biasa. Dia pengen membuat brand gitu. Eh, Bukan dia pengen membuat brand, tapi istilahnya kayak dia tuh pengen nih gimana ya biar aku tuh bisa resellernya lebih banyak, penjualannya lebih ini. Padahal kualitasku tuh nggak kalah loh dengan yang merek-merek yang biasa ada dijual-jual di toko-toko yang lain itu gitu, Shopee dan yang lainnya gitu. Nah, makanya terus kita coba lihat gitu ya. Salah satunya adalah harus branding lagi gitu. Jadi ya dia harus punya brand gitu. Kalau nggak ada brand kan beli di mana? Beli di toko itu kan bingung ya gitu. Oh, ini apa sih bajunya kok bagus gitu. Oh, ini brandnya karena fashion ABCD gitu. Nah, itu kan lebih enak tuh. Oh, fashion ABCD itu ya yang memang terkenal bagus ya gitu-gitu kan. Gitu. Nah, makanya caranya pada waktu itu adalah kita memakai tiga cara, define, design, deliver. Jadi kita coba define itu adalah kita coba menentukan dulu gitu ya, menentukan tujuannya itu apa, bisnis problemnya apa, target marketnya apa gitu ya. Lalu value propositionnya apa. Nah, desain itu adalah berarti kita dengan apa namanya sumber daya yang terbatas, kita tuh harus ngapain gitu. Tadi eh, misalnya dananya cuma ada begini segini nih gitu untuk iklan dan yang lain-lain. Kita gimana ya? Berarti kita pakai TikTok apa Google apa pakai Facebook apa pakai Instagram yang mana ya gitu. Lalu yang ketiga adalah deliver. Deliver itu adalah eksekusinya gitu sebenarnya gitu. Nah, dari sini semuanya, nah ini yang kita coba lakukan gitu untuk yang butik ini gitu ya istilahnya. Misalnya kita pengen meningkatkan salesnya itu melalui reseller sampai misalnya 1 miliar ini kalau nggak salah 1 miliar ya gitu atau 1 triliun kok aku agak ini ya kurang lebih 1 billion lah rupiah per month. Nah, tapi kita harus mendefinisikan dulu nih gitu. Berarti kira-kira penggunanya itu siapa gitu. Terus kenapa mereka tuh memakai produk itu gitu. Kenapa mereka tuh memilih produk itu dibanding yang lain. Lalu kira-kira eh, perilaku mereka tuh seperti apa? Apa namanya? Misalnya nih dia mau jualan kan baju itu kan macam-macam ya teman-teman. Ada yang namanya low end, ada yang namanya high end. Jadi low end itu yang agak murah-murah, yang kayak apa namanya istilahnya kayak Ramayana gitu ya, itu yang agak murah-murah. Kalau yang high end itu yang bener-bener mahal, yang sampai ratusan ribu gitu. Mungkin teman-teman pernah mendengar namanya brand button scarves gitu ya. Itu kerudungnya aja tuh hampir 1 juta itu dijualnya. Kerudung aja nih, kerudung begini. Itu hampir 1 juta dijualnya gitu ya. Nah, berarti kan kita mau di mana nih gitu apa namanya positioningnya. Jadi kita mau menjual harganya tuh berapaan dengan kualitas seperti ini gitu. Jadi penentuan harga itu sebenarnya kalau mungkin ada beberapa yang diajarin gitu ya secara tradisional penentuan harga itu berarti bikinnya tuh berapa harganya ditambah tenaga kita tuh berapa dihargai berapa di total ditambah marginnya keuntungannya profit marginnya tuh berapa gitu kan biasanya kan gitu. Padahal ternyata enggak karena yang high end tadi itu tuh ternyata HPP-nya tuh rendah banget teman-teman
gitu. Jadi yang harganya 1 juta itu tuh bisa jadi HPP-nya itu tuh cuman 100 ribuan atau 200 ribuan sebenarnya gitu. Berarti kan dia untungnya sekitar 800 ribu ya gitu. Nah, itu tuh kenapa kok dia bisa begitu gitu misalkan. Tapi yuk kok ya laku-laku aja gitu ya. Nah, yang kayak gitu tuh, itu yang harus kita definisikan di sini. Lalu desain adalah kita mau milih fokus kemana nih gitu untuk kampanyenya. Mau online, seperti apa, lalu mau pengukurannya gimana nih online. Tadi misalnya engagementnya seperti apa. eh, Kalau kita istilahnya kita itu sales funnel gitu. Sales funnel tuh berarti orang kenal brand kita tuh dari mana? Oh, kenalan dulu nih, kenal brand kita. Terus ke engage dulu gitu. Jadi setelah aware tuh engage. Engage tuh dia sering komen-komen, dia sering lihat kalau kita apa namanya dia follow. Terus kalau kita ngeluarin konten-konten baru, dia pasti ngikutin gitu ya. Dia seneng gitu ya. Itu engage dulu. Nah, habis itu baru biasanya istilahnya nanti road to closing gitu. Jadi dari situ tuh ke closing. Ke closing tuh dalam artian habis itu dia mulai, ah, boleh deh aku nyobain gitu. Nah, itu baru dia beli gitu. Nah, itu sampai ke apa namanya deliver ini tadi. Nah, kurang lebih ini beberapa hal yang kita apa namanya kita pikirkan pada waktu itu, mulai dari brand awareness, lalu channel strateginya mulai dari digital seperti apa, produk launchingnya gimana, lalu karena ini fashion itu kan berarti ada dua cara nih teman-teman tadi ya, karena ada orang yang belinya itu online, tapi banyak juga yang orang yang belinya itu offline gitu. Berarti kalau offline kita harus memperbanyak jaringan distribusi gitu. Jadi availability dari produk itu sendiri gitu di berbagai daerah misalnya. Nah, itu termasuk di merchandising dan distribution. Nah, ini yang pengen saya tekankan ke teman-teman nih bahwa meskipun gitu ya, teman-teman itu istilahnya, ah aku kan misalnya kalau yang ini ya, ini mungkin pemiliknya eh, semacam, ah aku kan cuma jualan fashion, jangan salah gitu ya. Jadi kita dari Sanggabis ini mencoba memberitahu apa namanya teman-teman pengusaha kita gitu ya di sini secara umum bahwa sebenarnya itu eh, teman-teman UMKM itu bisa loh di apa namanya kita bantu gitu ya sebagaimana kita membantu perusahaan-perusahaan besar gitu. Istilahnya ketika ada apa namanya analisis seperti ini kan orang mikirnya wah ini biasanya yang ada di perusahaan-perusahaan itu gitu ya, yang besar-besar itu gitu. Nah kita di Sanggabis itu biasanya melakukan ini juga gitu. Apapun apapun istilahnya apa namanya jualannya teman-teman gitu ya. Kalau misalnya produknya itu istilahnya tentang marketing dan sales gitu. Jadi kita punya akses dan punya data gitu ya bahwa misalnya ini oh ternyata apa namanya konsumen Indonesia itu demografinya seperti apa sih untuk modest wear? Modest wear itu untuk yang tadi ya apa namanya gamis, hijab dan yang lainnya gitu. Oh ternyata 86% itu Muslim. Lalu kira-kira apa namanya umur mediannya itu biasanya relatif lebih muda gitu di angka sekitar 28,8 gitu. Berarti kan 28,8 itu kurang lebih middle karir ya gitu. Maksudnya kalau mereka bekerja, katakanlah mereka lulus kuliah tuh mungkin di umur 22 tahun, 23 tahun gitu ya. Berarti kan kalau 28 tahun itu berarti kurang lebih 5 tahunan sampai 7 tahunan gitu ya mereka sudah bekerja gitu. Berarti mereka istilahnya punya duit lah gitu untuk beli apa namanya baju-baju yang lebih ini gitu. Terus 33,75% ternyata milenial, 59% memilih cashless dan yang lainnya gitu. Nah, sebenarnya kita tuh apa namanya membuat analisa-analisa seperti ini gitu ya ke istilahnya tuh kalau yang ini ke pemilik butiknya ini gitu. Sehingga apa namanya jadi kelihatan gitu. Oh, kita tuh berarti harus kemana gitu arahnya. Gitu. Nah, ya selanjutnya. Lalu kita mendefinisikan target marketnya. Wah, berarti kira-kira seperti apa nih target marketnya gitu ya. Wah, kayaknya target marketnya itu yang apa namanya wanita gitu ya, tapi masih muda, tapi sudah dewasa juga gitu. Karena tadi kan sekitar 28 tahunan ya gitu. Terus independen mungkin dia, atau misalnya apa namanya bunda tapi masih muda gitu. Sudah punya anak mungkin tapi masih muda. Lalu misalnya apa namanya dia pengen apa namanya tampilnya itu seperti apa looknya gitu ya. Nah, gitu sampai pada kita itu mungkin di sini ya. Nah, ini bahkan rekomendasi kita kayak seperti apa sih yang akan kita lakukan gitu ya.
Bahkan misalnya produk launchingnya tuh seperti apa sih, bikin website, campaign-nya seperti apa, live streamingnya, nanti untuk merchandising dan distribusinya tuh gimana gitu ya, kurang lebih. Nah, sampai pada mood board-nya juga gitu. Jadi istilahnya teman-teman juga harus berpikir, berarti kalau secara digital itu seperti ini, mau warnanya itu seperti apa? Nanti eh, kelihatan di Instagramnya itu seperti apa dan yang lain gitu ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, terus ini istilahnya kayak apa namanya? eh, Apa sih yang harus kita lakukan secara langkah-langkah detailnya gitu. Nah, ini biasanya istilahnya ketika kita tadi ya pengen untuk meraih Ramadan gitu ya. Memang kita tuh harus memiliki planning yang cukup detail sih gitu. Kayak tadi kan. Karena kalau momennya sudah hilang kan kita nggak bisa ngejar momennya lagi ya gitu ya. Momen Ramadannya sudah hilang kan berarti harus nunggu lagi setahun lagi insya Allah gitu ya kalau kita masih dipertemukan dengan Ramadan. Tapi kalau hilang kan jadinya ya ya sudah gitu kan. Makanya kita memang harus membuat apa namanya plannya itu cukup cukup detail banget gitu untuk meraih hal tersebut. Nah, kurang lebih sebenarnya tadi kalau kita mau ngomongin tentang marketing dan sales gitu ya, untuk meraih si Ramadan ini gitu. Selain itu sebenarnya sekarang ini mulai banyak teknologi lain yang bisa kita manfaatkan, misalnya chatbot telemarketing. Nah, ini kemarin juga yang apa namanya kita usulkan ke salah satu apa namanya partnernya Sanggabis juga gitu. Kalau ada apa namanya biasanya kan silahkan hubungi nomor ini gitu kan. Nah kalau misalnya sudah banyak banget gitu ya yang menghubungi kan lumayan sibuk tuh. Padahal tim kita mungkin harus ngepak-ngepak barang, harus cek pengiriman dan yang lain gitu ya. Jadi nggak bisa ngebales-bales terus. Nah itu sebenarnya zaman sekarang ternyata sudah ada AI chatbot gitu. Flow-nya ini sebenarnya pakai Google Gemini gitu ya bahasa Indonesianya atau bahasa Inggrisnya Gemini. Jadi sebenarnya orang itu ketika dia menghubungi nomornya teman-teman tuh sudah di setting sistemnya itu ke Google Gemini ini gitu untuk akhirnya nanti jawaban-jawabannya itu apa namanya sesuai dengan apa yang sudah teman-teman diktekan gitu. Nah, mungkin teman-teman yang sudah pernah di Shopee dan yang lain itu apa namanya sudah pernah juga memanfaatkan yang AI chatbotnya Shopee ya gitu. Kebetulan beberapa kali saya juga pernah nyoba gitu ya, tanya seller gitu. Ternyata yang jawab adalah AI-nya itu gitu. Walaupun teman-teman harus selalu cek terus juga gitu ya kalau di Shopee saya kurang tahu apakah istilahnya itu ada tim teknisnya yang membantu teman-teman karena beberapa kali pas saya tanya ke AI-nya itu jawabannya salah gitu. Pas saya tanya ini barangnya ori nggak? Dia jawabannya itu kami tidak dapat memastikan keoriginalitasan gitu. Sampai oh gitu ya udah kalau gitu Kak gitu kan. Terus sellernya balas tiba-tiba mungkin setelah berapa lama gitu ya dia baca terus dia balas kak maaf kak ini ori barangnya gitu oh kok itu jawabannya nggak ori wah saya juga nggak tahu kak itu AI-nya itu kok kenapa jawabnya gitu gitu nah itu kan ini ya apa namanya critical ya teman-teman akhirnya saya wah maaf kak karena tadi dijawab tidak ori saya akhirnya check out di toko sebelah gitu karena saya takut ini barangnya originalitasnya nggak ini gitu nah makanya teman-teman apa namanya kalau misalnya di Shopee itu istilahnya tidak ada tim teknis yang apa namanya mendampingi teman-teman berarti mungkin teman-teman nanti apa namanya kalau install gitu ya untuk di WhatsApp dan yang lain pilih yang istilahnya ada tim teknis yang bisa membantu untuk apa namanya membantu teman-teman untuk cek juga gitu ke depan-depannya itu sebenarnya AI-nya sudah cukup ini atau nanti ada informasi yang salah ya gitu karena nanti mempengaruhi pembelian. Nah, beberapa misalnya yang sudah kita coba itu seperti ini. Jadi ini kebetulan kita cek AI-nya itu untuk bahasa Inggris. Jadi ada nomor yang kita pasang ini, terus ditanya misalnya tentang Sanggabis ya gitu. Apakah saya boleh tahu tentang price list-nya gitu-gitu. Terus punten. Terus dia sudah menjawab. Jadi ini yang menjawab yang putih ini yang menjawab AI-nya, yang hijau ini ada yang nanya gitu. Kita coba tes pada waktu itu gitu ya. Kita tanya mengenai produk Sanggabi sendiri gitu. Jadi ke depannya produk teman-teman gitu ya. Kan kalau di WhatsApp itu juga sudah ada katalog gitu ya. Nah, katalog itu sebenarnya bisa juga dimasukkan ke sistem AI-nya gitu teman-teman. Jadi AI-nya itu istilahnya di training dengan katalognya teman-teman. Terus FAQ-nya tuh seperti apa gitu ya. Yang biasa ditanyain itu apa? Mungkin harganya, mungkin warnanya, mungkin ukurannya dan yang lain terus di training terus di situ gitu. Nah,
selain kedua kasus tadi, sebenarnya kita tidak akan bisa jauh-jauh dari kasus keuangan ya, Mas Priyo ya, gitu. Nah, mungkin sembari saya cek juga ya, mungkin ada beberapa chat dari teman-teman. Eh, Silahkan Mas Priyo untuk apa namanya bercerita mengenai kasus keuangan gitu ya. Apa sih yang harus kita persiapkan gitu ya untuk Ramadan nanti gitu dari sisi keuangannya? Oke, ini waktunya sampai jam berapa ya Mas Bagas ya? Saking serunya ada jam 9 aja nih. Halo? Halo, halo. Monggo bisa dilanjut dulu, Mas. Mungkin Atau sekitar mungkin ada sampai yang nanya jam dulu 2. aja Mas, biar ada interaksi sedikit ya Mas ya? Boleh ya? Oke. Boleh, boleh. Ini ada pertanyaan dari Pak Ferry, tapi di chat ya. Ya, boleh, Mas. Kalau terkait jualan makanan pas Ramadan, gimana prospeknya, Kak? Oke. Monggo bisa Ya, dijawab dulu mungkin, Mbak Dea. boleh, boleh, Mas, kalau gitu. Nah, mungkin kalau untuk tadi ya, penjualan makanan selama Ramadan, seperti tadi data-datanya tadi Pak Ferry ya, menunjukkan bahwa makanan itu sangat naik gitu. Terutama yang naik kan kalau pada saat Ramadan tadi berdasarkan data kan makanan dan baju ya fashion ya Pak ya. Itu dua item yang istilahnya tuh naiknya tinggi banget gitu. Tapi secara umum semuanya naik Pak gitu. Eh, karena kenapa kalau menurut saya secara umum semuanya naik karena kenapa? Karena ada THR gitu. Jadi kita bilangnya tuh purchasing power. Purchasing power tuh istilahnya kemampuan orang-orang untuk membeli itu tinggi gitu. Jadi PNS kan dapat THR ya gitu. Alhamdulillah gitu ya. PNS dapat THR, orang-orang kantoran dapat THR gitu. Jadi pada dalam tanda kutip pada bingung ini uangnya mau dibelanjain kemana gitu Pak. Nah, cuman kan kalau memang Ramadan kan istilahnya tadi ya ada berbagai nilai-nilai yang dianut misalnya kebersamaan, kebaikan dan yang lain. Makanya banyak masuknya itu ke makanan sama ke baju karena tadi ya karena ketemu orang itu kayak wah baju baru dong gitu gitu. Tapi selain itu apa namanya ada juga yang lain tuh istilahnya cukup cukup tinggi juga gitu tapi tidak setinggi makanan dan baju. Nah, makanan ini pun Pak sebenarnya macam-macam juga gitu. Jadi apa namanya kemarin ada juga maksudnya sebagai ide ya mungkin sebagai ide teman-teman gitu kemarin ada juga untuk Gojek gitu ya kebetulan apa namanya Mas Yoga ini sebelumnya juga membantu di Gojek gitu ya. Nah di Gojek itu untuk GoFoodnya itu memiliki istilahnya tuh bilangnya Ramadan campaign gitu. Campaign itu kayak semacam program. Jadi program Ramadan untuk marketingnya gitu selama Ramadan itu yaitu bekerja sama dengan beberapa panti asuhan gitu untuk menyalurkan makanan buka puasa ternyata ke panti asuhan tersebut gitu. Jadi ada list merchantnya, ada list panti asuhannya gitu. Nanti kalau kita pengen melakukan kebaikan, jadi kita bisa ke GoFood, Gojek, GoFood, terus nanti kita bisa milih panti asuhannya untuk kita istilahnya apa namanya menyalurkan gitu ya, menyalurkan buka puasanya gitu ke panti asuhan tersebut gitu. Nah, maksudnya ide-ide seperti itu kan jadinya wah berarti lumayan banyak ya gitu. Jadi tadi kan ada beberapa apa namanya cara yang bisa dilakukan tadi ya compassion dan yang lain. Nah dia itu sebenarnya memanfaatkan hal tersebut gitu. Berarti makanannya juga jenis seperti apa gitu ya Pak ya mungkin apa namanya pertanyaan selanjutnya. Jenisnya juga banyak Pak. Mulai dari makanan yang sudah jadi seperti tadi ya untuk buka puasa atau makanan yang istilahnya untuk jamuan tamu karena tadi kan mulai banyak apa namanya kebersamaan gitu ya seperti kue kering dan yang lain gitu ya ataupun makanan yang istilahnya frozen gitu karena kalau misalnya banyak tamu mudik atau yang lain kan orang-orang suka apa namanya pengen praktis gitu ya jadi numpuk frozenan biar nanti kalau oh pengen apa namanya eh, pempek nih pengen siomay nih gitu kita tinggal kukus aja gitu kayak misalnya kayak gitu. Nah, jadi kalau untuk makanan sebenarnya sangat banyak sekali Pak ininya potensinya gitu ya. Tinggal tipe makanan seperti apa, nanti tipe distribusinya seperti apa juga gitu kan. Kalau misalnya makanan segar mungkin tidak bisa dikirim keluar kota agak riskan gitu sehingga kita harus apa namanya memanfaatkan momennya itu untuk pengiriman atau distribusi sekitar tempat kita aja gitu. Dibandingkan dengan nastar. Kalau nastar kan bisa tuh dikirim lintas kota gitu ya. Kurang lebih seperti itu, Mas Bagas. Oke, makasih Mbak Dea. Ya. Ini mungkin sampai jam 21.15 Mas Priyo. Oke. Mau dilanjut dulu atau
dikit aja kali 5 menit mungkin ya. Boleh. Oke, boleh. Oke, jadi tadi Mbak Dea udah bicara banyak tentang dunia digital ya, dan di sini saya mau cerita bagaimana nanti Sanggabis bisa membantu teman-teman semua nih, para pengusaha sumu, karena sekali lagi musuh kita tuh efisiensi. Jadi kami di sini Sanggabis pengen membantu sekali efisiensi. Salah satunya adalah bagaimana teman-teman bisa mengoutsourcekan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin scale-nya belum terlalu tinggi ya. Jadi teman-teman kalau misalnya gaji pegawai akuntansi gitu ya, anggaplah UMR Jogja 2,5 juta gitu. Tapi kadang-kadang apa namanya, skala usaha kita itu nggak membuat dia bekerja 8 jam sehari gitu. Kadang-kadang ya karena mungkin penjualannya baru sedikit gitu. Mau mau hire satu orang, mau mau apa, mau merekrut satu orang, tapi kok kerjaannya transaksinya belum banyak. Tapi kalau nggak ngekrut juga bingung. Nah, di sini kita bisa jadi solusi Sanggabis. Nah, ini teman-teman, ini ada beberapa case tadi yang bagaimana Sanggabis bisa menjadi solusi gitu ya. Jadi kalau yang pertama ini, nah ini ada toko roti gitu. Saya ngebayangin, karena dulu istri saya juga jualan roti ya. Jadi saya ngebayangin istri saya itu dulu bikin rotinya, produksinya, proses produksi, lalu ngiklanin, bikin bikin iklan di IG segala macam, tadi marketplace segala macam, lalu ngepakin, lalu mesen Gojek, lalu waduh semuanya diurus sendiri tuh, kebayang tuh mumetnya. Itu rumah tangga bisa berantakan itu cuman gara-gara jualan roti dulu. Karena saking sibuknya dia, kita nggak bisa ganggu, nyolek aja dibalas sama pisau gitu misalnya ya. Jadi, nah ini Sanggabis bisa ngebantu apa namanya, kita memprovide marketing dan admin service gitu. Jadi apa namanya, misalnya bapak dan ibu teman-teman semua adalah pengusaha roti gitu misalnya. Nah ini Sanggabis bisa ngebantu untuk menghandle adminnya, dan seperti usung yang kita usung tadi ya, efisiensi ya, bahwa harga kita itu kami berusaha untuk membuat pasti lebih murah daripada hire satu pegawai. Itu daripada nge-hire pegawai mending pakai Sanggabis aja, kasarannya seperti itu. Begitu juga finance misalnya. Finance itu kan juga apa namanya? Kadang-kadang apalagi saya dulu background saya finance ya, namanya di kantoran tuh lembur tuh udah harga mati deh. Setiap hari lembur segala macam. Nah, apa namanya, dan apa tapi ada waktu di mana saya itu nganggur gitu, karena kan finance gitu ya, akhir bulan gitu rame, sibuk gitu karena closing segala macam, tapi habis itu santai-santai aja saya gitu, loadnya berkurang gitu. Nah ini kami juga bisa menghandle masalah itu, sehingga teman-teman cukup bayar pas memang lagi ada kerjaan aja gitu. Ngapain kita mesti mengeluarkan uang gitu yang yang apa namanya ya, kita nggak ada outputnya gitu. Nah ini kita juga ada finance, juga kita menyediakan, dan juga pajak ya. Sebentar lagi udah musim pajak teman-teman. Kalau misalnya butuh bantuan untuk urusan perpajakan bisa di Sanggabis. Apalagi, aduh ini sistem baru kita menguji kesabaran sekali gitu. Ngeloading buka aja bisa setengah jam sendiri. Dan juga kita juga ada CS ya. Tadi teman-teman juga udah dengar gimana kita juga mulai mengembangkan produk AI kita untuk CS. Bahkan nggak hanya di buat CS ya, kita juga lagi ngembangin buat accounting, buat apa marketing, admin segala macam, kita juga juga mulai AI kan gitu. Dan tapi yang memang sudah baru launching sekarang, kita bisa bantu untuk teman-teman untuk nge-setup CS-nya ya, untuk apa namanya, menggunakan AI, karena zaman sekarang itu telat jawab 2 menit aja order melayang tuh, aduh kita udah ngerasain sendiri deh, apa namanya, cuman gara-gara telat jawab aja gitu dia udah nggak mood gitu, karena orang megang HP kan pas lagi semangat gitu ya, wah lagi nyari apa nih gitu, buka 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 buka, balasnya lama, udah lupa deh ya, udah gitulah kira-kira. Nah jadi apa nama, ini 3 study case yang Sanggabis bisa bantu, dan sekali lagi kita coba memaksimalkan ya, kita mencoba apa membuat skalanya itu bisa diakses sama teman-teman semua, terutama bagi teman-teman yang usahanya masih kecil menengah gitu ya, sehingga apa namanya, daripada misalnya hire CS gitu sehari, tapi mungkin seorang bisa apa CS itu sampai 100, ngejawab 100 gitu ya, 100 orang gitu. Tapi karena scale bisnis kita mungkin masih 80 orang atau 50 orang, jadi kayak ada 50% tuh nggak kepake gitu.
Nah, ini kita Sanggabis coba mengagregasi itu kebutuhan-kebutuhan tadi, lalu makanya kita bisa provide harga yang murah gitu. Jadi harga murah ini bukan abal-abal gitu, bukan terus kita seperti apa, tapi kita melihat tadi ada bagaimana kita memaksimalkan apa namanya load dari sebuah pekerjaan sehingga tadi tujuan kita semua yaitu efisiensi itu bisa tercapai. Cukup 5 menit, Mas Bagas. Terima kasih. Terima kasih Mas Priyo dan Mbak Dea atas penyampaian materinya. Iya. Oh, mau ada lagi Mbak Oh, Dea? enggak tuh Mas. Langsung aja, langsung kita tanya jawab lagi aja. Oke, Saya cuman oke. share share aja gitu Siap. karena kita ada training juga gitu. Tapi sambil tanya jawab aja. Oke. Ada dua penanya. Yang pertama Boleh. Pak Ali N Nggih, udah monggo. raise hand. Mungkin bisa dibuka mic-nya Pak. Assalamualaikum, halo selamat malam Kak Dea, Nggih. Mas Priyo, Mas Bagas. Salam kenal semuanya Bapak Ibu dan rekan-rekan yang lainnya. Nggih. Nah, ini saya ingin tanya, mungkin ini juga biasanya difikirkan oleh pengusaha-pengusaha baru. Nggih. Biasanya kan menjelang momen seasonal seperti Lebaran ini kan juga tidak setiap bulan kita temui. Tetapi kan kalau misalkan mau menyongsong momen seperti ini juga untuk pengusaha baru itu khawatir menentukan, oh kira-kira saya itu harus produksinya berapa banyak untuk mempersiapkan momen seperti ini. Nggih. Apalagi kan kalau pengusaha baru kadang masih terkendala masalah modal, kemudian ngatur tenaga kerja untuk produksinya, lalu Nggih. metode pemasarannya harus seperti apa. Lah, harapannya kan dengan bisa menentukan apa potensi optimalnya seperti apa itu nanti harapannya yaitu tadi yang seperti Mas Priyo sempat sampaikan kan kita harus bisa efisiensi kan gitu ya. Nggih. Jangan sampai kita terlalu over produksinya, tapi jangan sampai kita nggak bisa nangkep potensi seasonal ini. Jadi kira-kira untuk menentukan saya harus produksinya sampai maksimal berapa. Itu kira-kira apakah ada formula khususnya agar kita bisa bisa paling tidak walaupun nggak tepat pun minimal salah-salahnya nggak jauh-jauh banget gitu. Terima kasih. Oke, siap. Matur nuwun, Pak Ali. Eh, Mas Bagas, mungkin saya izin apa namanya menjawabnya sekalian dengan pertanyaan dari Mas Muhammad Rashid Radianto niki nggih. Boleh, Jadi boleh Mbak. karena Ya, ya karena pertanyaannya memang mirip-mirip. mirip, betul, karena Betul. mirip betul. Gitu dari Mas Rashid ini Assalamualaikum. Bagaimana cara terbaik secara teknis dan praktis menentukan produknya, jenis produknya gitu nggih teman-teman semuanya yang akan dijual online melalui marketplace atau sosial media. Jadi istilahnya kalau teman-teman baru mulai juga gitu ya. Kalau tadi Pak Ali tadi lebih ke bagaimana persiapannya gitu ya secara finansial dan yang lain. Kalau ini Mas Roshid penentuan produknya tuh yang istilahnya laris nanti apa ya gitu. Karena kan tadi pengen mengambil momen Ramadan gitu ya. Nah, mungkin bisa ke Mas Priyo dulu nih secara ininya apa persiapan ininya, persiapan finansial dan yang lain Mas. Monggo Mas. Oke, wah sebenarnya kalau nanya ini jawaban itu multidimensi, Pak. Jadi pada prinsipnya kita itu bebas melakukan apapun sampai kita tahu batasnya. Prinsipnya seperti itu. Eh, karena nanti apa namanya sebenarnya metode baku itu tidak ada Pak gitu. Nah biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar gitu ya mereka biasanya data historis gitu. Mereka tahu nih apa namanya dalam biasanya kalau Lebaran peningkatannya berapa persen. Mungkin kalau kalau kita bisa lihat riset-riset tadi ya. Tadi Mbak Dea juga menyampaikan berapa persen sih peningkatannya kalau misalnya bisnis makanan, bisnis bisnis baju ya. Kira-kira itu mungkin bisa dijadikan patokan Pak. Jadi kayak kayak misalnya tadi ada data 38% ya apa namanya Ya. demand baju gitu misalnya ya kita bisa mungkin melebihkan produksi kita sampai 38%. Itu ada opportunity di situ walaupun sekali lagi ini bukan rumus baku ya Pak gitu artinya kadang-kadang banyak juga pengusaha-pengusaha itu yang produksinya 3 kali lipat gitu itu pun berhasil banyak teman-teman saya juga gitu jualan baju muslim tuh 300 kali lipat juga berhasil gitu. Nah, jadi sekali lagi yang menentukan batasannya adalah ya apa namanya resources kita sendiri Pak gitu. Apa namanya seberapa kuat karena kan semuanya saling berkait ya Pak. Bisa jadi kita kuat modal Pak. Kita kuat modal tapi secara produksi kita nggak sanggup gitu. Mungkin saya bisa kuat modalin istri saya bikin roti Pak. Tapi nek nguleni
adonan roti 1.000 roti kan emang juga Pak tangan itu. Iya, Tangannya iya. juga bengkak-bengkak gitu. Nah, itu kan faktor produksinya juga juga perlu kita pikirkan ya. Jadi apa namanya sekali lagi tidak ada rumusan baku Pak, tapi tadi sebagai tadi benchmark nah, kayak ini nih 46% beauty product gitu. Jadi produk-produk kecantikan itu biasanya laku gitu misalnya. Nah, itu kita bisa set sampai 46% karena tapi kalau pengusaha Pak ya, kadang pola pikirnya juga berbeda Pak. Pengusaha itu pola pikirnya ya sudah saya mampunya mentoknya berapa itu harus laku. Nah ini juga ada yang mindsetnya seperti itu Pak. Kalau kami di Sanggabis juga seperti itu Pak. Pokoknya harus gini harus laku. Caranya gimana ya itu kita susun strateginya tadi yang Mbak Dea udah sampaikan. Strateginya kita susun sebaik mungkin Pak. Karena sekali lagi kadang-kadang kita suka nggumun gitu Pak. Suka bingung ini produk apa tapi kok laku gitu. Panganan apa tapi kok laku gitu. Tapi padahal enak juga biasa sekarang. Nah, itulah apa namanya ya kemampuan menjual Pak ya itu udah apa another level lah gitu bahwa bahkan barang-barang yang tidak penting pun kalau mungkin Bapak masih ingat kemarin ada boneka Labubu Pak itu 1 jutaan harganya itu aja laku gitu. Seperti itu eh, jadi faktornya sekali lagi multidimensi Pak tidak ada satu jawaban pasti gimana caranya tapi apa namanya ya tadi hanya benchmark aja sih Pak kira-kira seperti itu. Nah, tadi mungkin untuk menambahi jenis produknya apa yang bisa dicoba gitu ya, Mas Priyo ya. Kalau misalkan tadi Mas Roshid kalau nggak salah ya tadi, misalkan tergantung istilahnya produknya itu mau Mas Roshid pengen penjualannya itu seperti apa. Kalau biasanya ya, kalau menurut saya itu kita harus mulai dari targetnya gitu. Jadi sebenarnya Mas Rosid itu pengen menjual di sekitar saja gitu misalnya ya kalau misalnya kalau saya tuh kebetulan di Kecamatan Melati gitu ya Sleman. Di Kecamatan Melati aja tuh sebenarnya orang-orang tuh butuhnya opo toh gitu atau mau sampai kemana-mana gitu. Jadi mau sampai ke tadi Pacitan, ke Cilacap kemana-kemana misalnya gitu. Nah, jadi dari situ dulu gitu. Jadi cari tahu dulu kita itu tuh mau memasarkannya itu ke siapa dulu gitu. Jadi cari tahu kalau bahasa ininya tuh cari tahu needs and wants gitu. Jadi kebutuhannya itu apa dan keinginannya yang mau kita sasar itu apa. Nah, dari situ baru jadi misalkan oh pokoknya saya mau jualan ke misalnya ibu-ibu gitu misalkan ya. Misalkan ke ibu-ibu. Nah, ke ibu-ibu misalkan ibu-ibu di daerah apa namanya provinsi saya misalnya gitu ya di provinsi saya ibu-ibu. Nah, caranya ibu-ibu tuh lagi butuh apa toh gitu ya di provinsi saya tuh butuh apa toh. Nanti Mas Rosid sebenarnya bisa masuk ke apa namanya tadi ke Google. Jadi lihat data sebenarnya, lihat data lagi gitu ya Mas Bagas juga tadi istilahnya datanya itu apa? Data misalnya tadi provinsi Yogyakarta gitu. Ibu-ibu provinsi Yogyakarta tuh sebenarnya paling tinggi konsumsinya itu apa? Fashion tadi ya misalkan pas pas Ramadan ya apakah produk kecantikan atau fashion tadi baju dan aksesorisnya gitu ya hijab atau misalkan makanan atau apa gitu. Nah itu sebenarnya sudah ada datanya semua di internet gitu. Nah dari situ kalau saya biasanya menyarankan Mas cari yang istilahnya ya produknya tuh istilahnya yang 3 sampai 5 teratas dulu aja gitu. Maksudnya berarti kan sudah ada tuh gitu, sudah ada kebutuhannya, keinginannya dan kebutuhannya itu sudah ada gitu. Tapi memang istilahnya pemainnya tuh biasanya juga banyak gitu. Jadi misalnya kalau tadi fashion gitu di daerah Yogyakarta ya pemainnya itu sudah banyak banget yang jualan fashion di sini gitu kan. Berarti kan nanti masuk lagi ke diferensiasinya kita itu apa gitu. Yang membuat kita berbeda itu apa sehingga ibu-ibu itu maunya beli ke kita misalnya gitu atau makanan gitu. Makanan apa nastar apa yang membuat kita itu berbeda dari nastarnya bakery-bakery lain sama industri home industry biasanya ya kalau nastar itu juga kan di seluruh Jogja ini tuh bedanya kita apa misalnya gitu-gitu. Nah, itu nanti ada pembahasan selanjutnya loh Mas. Tapi istilahnya tadi ya kebayang ya Mas ya. Jadi dari produknya itu dari mana dulu, target market dulu, cari keinginannya mereka apa, dari keinginannya mereka apa tuh carinya dari mana? Coba googling tadi ya. Biasanya mereka tuh apa gitu, konsumsi ibu-ibu Yogyakarta Ramadan 2024 gitu misalnya. Jenis produknya apa aja. Itu biasanya tuh udah banyak tuh yang melakukan analisa itu gitu. Nah, kita coba masuk ke situ. Gitu nggih, kurang lebih nggih. Oke, siap. Oke, matur nuwun Mbak Dea Oke, dan Mas Priyo untuk penyampaian materi pada malam hari ini. nggih. Oke, buat
peserta semuanya, buat teman semua yang membutuhkan bantuan solusi bisnis Nggih. terkait dengan ya banyak hal, mulai dari human resource, kemudian finance, customer service dan lain sebagainya, bisa langsung saja menghubungi Sanggabis. Bisa di sini berarti ya Mbak, di sanggabis.com Nggih. ya Nggih, Instagram, betul. websitenya, atau di Instagram @sanggabis, Nggih. atau juga bisa melalui email partnership@sanggabis.com, Nggih. atau juga bisa berinteraksi di grup yang Bapak dan Ibu udah bergabung di dalamnya. Gabung. Nggih. Nggih. Betul. Betul. Nanti bisa dijangkau langsung, di-reach langsung oleh teman-teman dari Nggih. Sanggabis gitu ya Mbak. Betul. Ya. Boleh nanti langsung DM saya atau Mas Priyo boleh sekali, Mas Bagas. Aduh, Nggih. siap. Oke. Oke, Mas. mungkin cukup sekian Mbak Dea dan Mas Priyo dan teman-teman semua untuk webinar Sumu Katalis bersama Sanggabis, dengan materi-materi yang sangat insightful tentunya, untuk mempersiapkan Ramadan yang sebentar lagi akan tiba gitu. Oke, kita akhiri sesi pertemuan pada malam hari ini. Saya sebagai moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Nuwun. Dea, Mas Priyo, dan Ya, teman-teman semuanya. dan teman-teman semuanya. Pamit dulu. Matur nuwun.